Pak Lurah, ini yang mungkin menjadi penting menurut saya adalah bagaimana kemudian pagi ini kita mendapatkan inspirasi tentang bagaimana desa di wilayah hutan atau kemudian desa di sekitar hutan mendapatkan manfaat betul atas keberadaannya. Yang kebetulan di tempat Pak Lurah tadi kan hutan produksi, kemudian bagaimana membuat mensinergikan ide bahwa pemilik hutan juga mendapatkan manfaat karena kebakaran hutan jadi berkurang, tapi harus melibatkan masyarakat dan seterusnya. Bahkan tadi Pak Lurah sampaikan ketika pengelolaan hutan dari pihak investor harus melibatkan masyarakat dan seterusnya. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa dan tidak mungkin ini bisa terjadi ketika leadernya di desa itu tidak kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi kan gitu. Karena kan peluang untuk kemudian jadi manfaat pribadi atau manfaat kroni-kroni atau keluarganya kan sebenarnya cukup 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 punya potensi untuk dikembangkan. Artinya ini menjadi sesuatu yang menarik menurut saya. Pak Lurah, pertanyaannya adalah ketika kemudian uh, melakukan komunikasi dengan pihak perhutani atau kemudian dengan instansi yang terkait, bagaimana proses meyakinkan bahwa ketika mereka memberdayakan betul atau memperhatikan betul masyarakat atau bahkan kemudian mewajibkan dalam tanda petik dengan melibatkan lembaga masyarakat desa hutan ini itu kemudian mereka akan dapat manfaat. Satu, yang kedua, bagaimana kemudian membangun sinergi pemerintahan desa dengan LMDH-nya, karena saya pernah juga ketemu satu case di mana wilayah hutan kemudian dikembangkan menjadi objek wisata karena tempatnya cukup strategis. Ini diinisiasi oleh anak-anak muda, Karang Taruna. Kemudian berinisiasilah mereka menjadi mitra dan seterusnya. Tapi hubungan dengan pemerintah desa, anak-anak muda ini merasa bahwa desa nggak usah ikut-ikut karena ini usaha mereka sendiri dan seterusnya. Saya melihat Pak Lurah cukup punya punya cara strategi untuk kemudian yuk bareng-bareng, artinya kemanfaatannya menjadi kemanfaatan desa, menjadi mungkin badan usaha milik desa atau kemudian mereka atau teman-teman ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk berpikir kepentingan desa bersama-sama, bukan sekedar berpikir untuk kelompok mereka sendiri dan seterusnya. Boleh berbagi, Pak Lurah? Karena kebetulan yang kayak gini agak-agak sedikit punya cerita saya untuk bagian-bagian kayak gini. Moga Pak Lurah. Terima kasih. Memang setiap kebijakan berkenaan dengan yang ada di hutan, ini memang dari awal kami minta pemerintah desa wajib hukumnya harus mengetahui. Karena apa? Secara unsur kewilayahan kami mempunyai tanggung jawab, karena hutan ini kalau ada kebakaran dan bencana secara otomatis adalah warga kami yang akan terlibat banyak bagaimana untuk menyelesaikan kebakaran tersebut. Nah, dari awal dari situ sampai hari ini pun setiap mau ada kegiatan di dalam hutan produksi, pihak perhutani selalu berkoordinasi dengan kami, pemerintah desa. Bahkan akhir-akhir ini kami membuat tempat take off para layang, itu pun ada kerjasama antara perhutani, LMDH, dan pemerintah desa. Nah, memang kami dari awal setiap akan melakukan kebijakan
kelembagaan sudah kami ajak bicara jauh-jauh, mulai dari Karang Taruna, BPD, mungkin bahkan ibu-ibu PKK. Tujuan kami adalah supaya tahu bahwa ada rencana untuk istilahnya rencana untuk mengadakan suatu kegiatan nanti, sehingga masyarakat kami sudah tahu dan paham, meskipun tetap ada pernak-pernik, meskipun saya kira wajar, namanya demokrasi, tetapi tujuan kami adalah bagaimana mengangkat potensi yang ada di desa kami ini supaya bisa dirasakan oleh masyarakat kami yang ada di desa. Bahkan tadi saya singgung yang untuk pakai tanah kas desa ini memang yang kami buat kerjasama adalah tanah kas desa atau pokok yang dulu memang adalah hak kami selaku kepala desa ini yang kami kelola dulu. Karena masyarakat itu biasanya mempunyai pandangan yang positif apabila sudah ada bukti yang real berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan. Dan yang kedua, untuk bagaimana mempermudah koordinasi dengan perhutani, memang kami harus sinergi antara Mubika, bahkan wali kota, bagaimana untuk bisa mendorong supaya hutan produksi yang ada di Kota Batu ini kebetulan memang wali kota juga sangat mendorong bagaimana bisa dikelola oleh masyarakat melalui pemerintah desa. Saya kira seperti itu. Pak Lurah, LMDH itu ada sebelum 2008 atau setelah Pak Lurah menjabat baru kemudian Pak Kades menjabat baru kemudian ada LMDH? Sebetulnya sebelum saya menjabat ada, cuma secara organisasi itu masih tidak mempunyai nilai tawar. Akhirnya setelah kami berkonsultasi baik dengan perhutani, kebetulan saat itu dari perhutani juga sangat welcome untuk menyampaikan program-programnya, sehingga kami mulai tahun 2008-2009 ini memang LMDH kami SK-kan supaya bisa menjadi mitra dari perhutani, sehingga tidak bisa dibuat istilahnya main-main kalau ada kegiatan tidak diikutan sama macam-macam. Jadi nilai tawar LMDH sekarang sudah sangat luar biasa kalau di desa kami. Ini jangan-jangan Pak Kades dulu aktivis di LMDH-nya? Kebetulan saya juga peternak sapi, dari dulu saya pernah jadi anggota LMDH, jadi agak tahu seperti apa di dalam organisasi tersebut.